Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Sahibul Ma'had Kiai Haji Hasyim Silal Hafid beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah anugerahkan istiqomah, amin Allahumma. Segenap pengurus pondok pesantren Zilalul Quran, putra maupun putri, anak-anakku semua yang saya cintai dan mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada grup Perbana El-Fattah yang kita banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini memperingati 75 tahun Indonesia merdeka dan tahun baru Hijriah 1442 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syiar Islam yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berbekal cinta ini nantinya kita dipertemukan dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Anak-anakku semua, malam ini begitu istimewa bagi kita, umumnya bagi umat Islam. Kenapa? Karena malam ini adalah malam di mana kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa besar dalam Islam yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Terutama pada tanggal 10-nya bulan Muharram. Di sana terjadi banyak sekali kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya umat Islam.
Muharram merupakan tonggak sejarah di mana Islam memperoleh kebangkitan yang awalnya dari Makkah. Rasulullah melakukan hijrah kemana? Hijrah kemana? Ke Madinah. Sudah tahu bagaimana kisahnya hijrahnya Nabi? Sudah tahu? Anak-anakku, sekarang ini banyak orang memaknai sempit. Makna hijrah diartikan secara sempit. Kalangan milenial di kota-kota besar, ketika ada perempuan yang awalnya tidak berhijab, kemudian dia memakai hijab atau jilbab, lalu dia dengan bangganya mengatakan bahwa saya telah hijrah, saya telah berhijrah. Sehingga hijrah hanya dimaknai yang awalnya tidak berhijab, kemudian dia berhijab. Tetapi meskipun dia berhijab, dia masih punya sifat iri, dengki, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kita perlu luruskan apa sesungguhnya makna hijrah. Peristiwa hijrah sendiri dilatar belakangi oleh satu peristiwa di mana dimulai pada hari Kamis. Anak-anak, besok hari apa? Besok hari apa? Nah, dulu Rasulullah itu kisah hijrahnya diawali ketika hari Kamis di sebuah balai pertemuan, atau kalau sekarang disebut convention hall. Balai pertemuan ini namanya Darun Nadwah. Disebut apa? Darun Nadwah. Ini balai pertemuan yang didirikan oleh Qusay. Di hari itu, di tempat itu terjadi satu musyawarah. Para pembesar-pembesar kafir di situ mereka berembuk berkumpul. Dari semua kabilah ketemu di situ. Mereka merencanakan satu rencana jahat, yaitu mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dakwahnya Rasul dianggap membahayakan. Rasulullah pernah dirayu oleh pamannya sendiri untuk menghentikan dakwahnya. Rasulullah pernah dirayu oleh pamannya dan Rasulullah kemudian menjawab, "Wallahi ya ami, demi Allah pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwahku." Ini kata Rasulullah. Sehingga berbagai rayuan itu tidak mempan. Akhirnya para pembesar ini berkumpul di Darun Nadwah, berencana ingin menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika para pembesar ini berkumpul, mereka di situ berdebat bagaimana cara untuk menyingkirkan Muhammad. Ada yang usul, pimpinan sidang usul, bagaimana kalau Muhammad ini diasingkan ke satu tempat yang sangat jauh, sehingga dia tidak bisa kembali ke Mekah, tidak bisa kembali berdakwah. Pada akhirnya dia mati di sana. Kemudian ada sekelompok lain yang tidak setuju. Sebab kalau nanti Muhammad diasingkan ke tempat yang jauh, Muhammad ini orang yang pandai berdakwah, dia ahli diplomasi, maka nanti kalau dia di sana dia berdakwah, maka dia akan banyak sekali pengikutnya dan pada akhirnya bisa menyerang kita dan itu membahayakan. Akhirnya kemudian muncul lagi pendapat yang lain.
Orang itu kalau sedang merencanakan rencana jahat itu banyak sekali akalnya. Orang itu kalau sedang berkumpul merencanakan rencana jahat itu banyak sekali idenya, banyak sekali rencananya. Maka ada istilah mindset. Tahu mindset? Apa itu? Bahasa apa itu mindset? Mind itu artinya apa? Pikiran. Set setan. Mindset pikiran. Angger ana wong rembuk perkara elek, iku berarti pikiran setan. Ada yang usul. Bagaimana kalau kemudian Muhammad ini kita masukkan dalam kotak kayu, kemudian kotak kayu ini kita taruh di samping Ka'bah. Kita tidak usah kasih makan, tidak usah kasih minum, sehingga lama-lama kemudian Muhammad mati. Bagaimana setuju? Saya tidak setuju. Sebab Muhammad ini di Makkah, dia punya pengikut. Dia berasal dari kabilah yang terpandang. Kalau dia ditaruh di samping Ka'bah, pada akhirnya kemudian kita juga akan dapat masalah. Sebab Muhammad ini juga banyak pengikutnya di Makkah. Akhirnya kemudian pimpinan sidang punya pendapat. Saya punya pendapat. Saya pimpinan sidang. Anak-anak tahu siapa pimpinan sidang namanya? Siapa namanya? Namanya Umar bin Hisham. Namanya siapa? Umar bin Hisham. Anak-anak kenal Umar bin Hisham? Kenal? Dia punya nama alias Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi seperti anak-anak ini kan punya nama asli, tapi juga punya nama alias. Biasanya nama alias ini dipakai nama Facebook. Oh, nama Facebooknya itu nama alias. Nama aslinya Muhammad Dorifin. Nama Facebooknya Anton misalnya. Muhammad Dorifin. Nama panggilannya Abu Gosok. Pimpinan sidang nama aslinya Umar bin Hisham, biasa dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bloon. Abu Jahal berarti Pak Bloon. Nah. Pendapatnya Abu Jahal begini, bagaimana kalau kita utus satu orang pemuda yang paling kuat di antara kita, kita kasih dia pedang yang panjang, nanti supaya dipakai pedang ini untuk mencincang Muhammad. Setuju? Saya tidak setuju. Ada tidak setuju? Alasannya kalau nanti Muhammad dibunuh oleh pemuda ini, maka dari kabilahnya akan menuntut pemuda ini, karena pemuda inilah yang membunuhnya. Lalu terus bagaimana? Nah, akhirnya rapat mengalami deadlock. Deadlock itu apa? Mandek, pusing. Akhirnya kemudian muncul ide. Sekarang supaya kita tidak dituntut oleh kabilahnya Muhammad, bagaimana kalau kemudian setiap kabilah kita ambil satu orang sebagai tokoh wakil untuk nantinya bersama-sama membunuh Muhammad. Supaya kabilah dari Muhammad ini tidak bisa menuntut yang membunuh karena kita bunuh bersama-sama. Inilah kemudian sampai akhirnya sekarang ditiru orang, ada korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah itu kan susah untuk nuntut. Siapa yang mau dituntut? Karena yang melakukan orang banyak. Ya, kadang-kadang juga ini muncul di pikiran anak-anak sekarang. Kalau melakukan kesalahan, kalau satu orang itu gampang diketahui, gampang dituntut. Kalau begitu kita ngajak berjamaah.
supaya barokah. Lek nglakoni salah supaya barokah, ben ora kecekel. Disepakati Jumat siang Rasulullah mendapatkan wahyu, diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau akan dibunuh. Nah, jadi Jibril melakukan penyadapan terhadap rapat yang dilakukan di Darun Nadwa. Ini sama seperti yang dilakukan KPK sekarang. KPK itu pekerjaannya apa? Nyadap. Tahu nyadap? Tahu nyadap? Jadi ada pembicaraan disadap sehingga tahu. Nabi kemudian setelah diberitahu malaikat Jibril, beliau kemudian menemui sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kamu ikut saya untuk hijrah. Kita akan hijrah nanti malam. Kita akan hijrah nanti malam. Jadi rapat terjadi hari Kamis, malam Jumatnya Rasul merencanakan untuk hijrah. Malam hari sebelum Rasul hijrah, Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, kamu nanti malam tidur di tempat tidur saya. Tidur di tempat tidur saya. Begitu amanat Rasulullah. Apa kata Ali? Siap ya Rasul. Sendika dawuh. Ketika Ali menyatakan siap, beliau sadar sepenuhnya bahwa nyawa adalah taruhannya. Kira-kira kalau pada saat itu yang diperintahkan untuk tidur di pembaringan Rasulullah adalah anak-anak, kira-kira apa jawabanmu? Hah? Apa jawabanmu? Saya masih muda ya Rasul, engkau sajalah yang sudah tua. Kira-kira ngono ora? Hah? Enggak. Jawabannya gimana? Siap sendika dawuh ya Rasul. Gitu ya. Asli temenanan iki. Ya, alhamdulillah malam ketika rumah Rasul sudah dikepung oleh orang-orang kafir, Rasul keluar rumah mengambil pasir yang kemudian dilemparkan kepada orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah, dan Rasul keluar rumah tanpa bisa dilihat oleh orang-orang kafir. Ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yasin. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Makanya ini kadang bagi orang-orang tertentu kalimat ini dijadikan sebagai jimat. Nek metu ben ora weruh karo wong, atau nek pas numpak motor ra duwe SIM diwaca ana cegatan polisi, ben polisine ora weruh, diwaca waja'alna min baini aidim sadda wa min sadda fa syanakum lasrun, disemprit polisi prit. Loh kok eruh? Ya eruh lah, aku padha melok ngaji mau ya ngerti sing mbok waca. Nah ternyata jamaah padha polisi iku melok ngaji. Ora eruh, wong kafir niku gak weruh ya. Rasul kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. Beliau menuju ke Bukit Sur, Jabal Sur. Di sana ada satu gua yang disebut dengan Gua Sur. Abu Bakar dan Rasul naik ke Bukit Sur, kira-kira 7 kilo jaraknya dari Makkah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, biar saya cek dulu apakah di dalamnya ada sesuatu yang membahayakan, apakah ada binatang buas, biar saya cek dulu ya Rasul, saya biar masuk duluan. Kira-kira kalau yang pada saat bersama Rasulullah itu adalah anak-anak, kira-kira
Apakah kamu akan melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar? Begitu? Saya bisa membayangkan kira-kira yang disampaikan anak-anak kepada Rasul kira-kira begini. Ya Rasul, silahkan masuk duluan. Abu Bakar tidak, dicek dulu. Begitu aman baru kemudian Rasul dipersilakan masuk. Abu Bakar sampai di dalam, beliau selonjor kakinya sambil bersandar di gua. Selonjor kakinya sambil bersandar. Maka kalau sekarang ada anak-anak yang sedang bersandar sambil selonjor kakinya, itu bukan berarti ngantuk, tapi sedang napak tilas hijrahnya Rasulullah. Napak tilas hijrahnya Rasulullah. Bukan berarti ngantuk, itu ya. Abu Bakar selonjor kakinya, kemudian Rasulullah menaruh kepalanya di pahanya Abu Bakar. Rasulullah istirahat, tertidur di pangkuan Abu Bakar. Kakinya Abu Bakar, kedua kakinya Abu Bakar ini menutupi satu lubang. Di dalam gua itu ada lubang. Kakinya Abu Bakar menutupi lubang tersebut. Dan ternyata kakinya Abu Bakar digigit oleh ular berbisa yang ada dalam gua itu. Abu Bakar diam tak bergerak, menahan rasa sakit. Beliau tak ingin Rasulullah terganggu istirahatnya. Kakinya tetap diam. Tapi rasa sakit akibat racun tak tertahankan sehingga air mata menetes. Jatuh ke pipi Rasulullah dan membuat Rasulullah terbangun dari tidurnya. Rasul bertanya, ada apa Abu Bakar? Maaf ya Rasul, ada binatang buas yang menggigit kaki saya. Kakinya Abu Bakar digigit ular. Akhirnya Rasul kemudian bercakap-cakap dengan ular ini. Wahai hamba Allah, ular, kenapa kau gigit kulit sahabatku? Ular ini kemudian dia berbincang dengan Rasulullah. Ya Rasul, dulu Allah pernah mengatakan, kalau ingin kamu masuk surga maka pandanglah wajah kekasihku Muhammad dengan pandangan mahabbah. Pandanglah wajah kekasihku Muhammad dengan pandangan mahabbah. Tunggulah di gua ini, nanti dia akan ke situ pada saatnya. Dan pada saat aku memandangmu ya Rasul, aku tidak bisa memandang wajahmu karena tertutup kakinya Abu Bakar, sehingga saya gigitlah kakinya Abu Bakar. Baik, kalau begitu sekarang silahkan pandanglah saya. Ular itu bahagia sekali memandang wajah Rasulullah. Kakinya Abu Bakar diobati oleh Rasulullah, seketika itu sembuh. Apa pelajarannya? Bahwa kecintaan kita terhadap Rasulullah bi'aunil mahabbah, kita pandang Rasulullah dengan pandangan cinta, itu akan menjadi modal kita untuk bersama-sama Rasul masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Ini Abu Bakar saking cintanya sama Rasul seperti itu. Ya. Nah, singkat cerita, selama 3 hari 3 malam Rasulullah berada di gua itu. Makannya, minumnya, konsumsinya ini diantar oleh putrinya Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Naik turun gunung perempuan dengan keperluan ingin mengantarkan konsumsi Rasulullah. Ada juga sahabat yang dia berpura-pura menggembala kambing di bawah untuk mengamati keadaan di bawah. Jangan sampai ada orang kafir Quraisy yang naik ke gunung untuk membunuh Rasulullah. Namanya Amir.
Ada lagi satu orang namanya Abdullah. Dia bertugas untuk mengirimkan informasi terupdate apa yang terjadi di kota Mekah disampaikan kepada Rasulullah selama di Gua Sur. Nah ini kalau kita ambil pelajaran bahwa mesti ada yang disebut dengan job description atau pembagian tugas. Rasul ketika mau hijrah dibagi tugasnya. Ali tugasnya mengganti Rasulullah tidur di pembaringan. Abu Bakar tugasnya apa? Menemani Rasulullah. Asma binti Abu Bakar tugasnya ngurusi konsumsi. Ada yang tugasnya memberikan informasi, yaitu Abdullah. Jadi di pondok juga begitu. Job deskripsi bagi itu tugas. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, singkat saja ceritanya. Pada akhirnya Rasulullah sampailah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Disebut dengan kaum Ansor. Disambut dengan berbagai syair yang kemudian banyak sekali beredar di kalangan umat Islam. Bagaimana syairnya? Bagaimana qasidahnya? Tala'al badru, terus min saniyatil wajaba syukru mada'alillah tala'al badru min saniyatil wajaba syukru mada'alillah. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku semua, setelah hijrah kemudian, apakah sekarang memungkinkan adanya hijrah pindah tempat? Rasul mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Setelah Fathu Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka tidak ada lagi hijrah. Yang ada apa? Jihadun wa niyatun, yaitu jihad dan niat. Sungguh-sungguh, kesungguhan dan niat yang ada itu. Ya, tidak ada lagi hijrah dalam arti hijratul makan, pindah tempat. Jadi jangan beranggapan anak-anak kemudian di sini kurang nyaman, di sini kurang enak, di sini makannya begini, lauknya begini dan sebagainya. Lalu kemudian hijrah katanya pindah ke lain pesantren, itu bukan hijrah namanya. Tidak hijrah, ya. Nah, hijrah yang sesungguhnya itu apa? Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat menuju taat, meninggalkan maksiat menuju taat. Itulah hakikat yang dulu malas-malasan, sekarang tahun baru harus tambah malas. Yang dulu malas sekarang harus semangat. Yang dulu sukanya zalim, sukanya jahil kepada kawannya, sekarang tinggalkan itu. Yang dulu suka gosip, tinggalkan itu. Tinggalkan yang buruk-buruk, beralih menuju yang lebih baik. Kemarin itu masa lalu. Kemarin masa lalu. Sekarang hari ini harus lebih baik dari kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka
dia termasuk orang yang untung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang untung. Kalau kemarin dan hari ini sama, maka maghbunun, rugi. Hari ini sama dengan kemarin, maka termasuk rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, mal'unun, celaka. Maka spirit hijrah tahun baru Muharram 1442 ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk meninggalkan keadaan yang lebih buruk menuju keadaan yang lebih baik, meninggalkan maksiat menuju taat, tinggal maksiat menuju taat. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Ayo, siap anak-anak? Tinggal maksiat menuju taat. Siap? Siap? Siap. Tambah mempengajine. Siap? Tambah mempengajine. Siap? Tambah taat gurune. Siap? Tambah sayang koncone. Siap? Siap? Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan semua kesalahan kita di tahun kemarin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tahun yang akan datang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongan kepada kita semua. Allah berikan kemudahan dalam menghafal Quran sehingga semua menjadi hafid Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menjadi calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Demikian ceramah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.